Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue Fai Muhammad. Gue baru balik banget taraweh guys, jadi langsung bikin video karena internet gue udah bener nih sekarang. Seharian 2 hari sebenarnya sih, 2 hari nggak bisa pakai internet. Nggak tahu gangguannya karena apa. Cuman ya udahlah ya. Karena berhubung udah bisa juga internet gue, jadi gue langsung gercep aja bikin update buat teman-teman. Mudah-mudahan masih ada kesempatan buat kita ya untuk tagging longing kalau memang teman-teman ada yang belum tagging longing. Tapi ada yang perlu teman-teman ketahui bahwa hari ini tuh ada 2 event yang akan mempengaruhi harga kemungkinan besar ya. Yang pertama berarti ada BTC Conference Miami 2022 tanggal 6 sampai tanggal 9, terus juga ada FOMC yang akan digelar, itu meetingnya jam 2 waktu Amerika. Nah, sekarang kita akan melihat dulu ya potensi harga Bitcoin berdasarkan on-chain-nya. Jadi yang perlu teman-teman lihat yang pertama kali adalah exchange flows di exchange reserve ini ya. Kalau kita lihat kemarin itu paling rendah adalah 2.3 million dan sekarang ada kenaikan setidaknya 2.306 million. Berarti ada kenaikan sedikit ya, ada pergerakan transaksi transfer dari wallet to exchanger masuk berarti ya. Cuman ini tidak terlalu besar ya, masih bisa dikatakan wajar untuk saat ini. So belum kita bisa khawatirkan untuk yang exchange flow-nya. Nah, kalau kita lihat inflow, last value-nya adalah 18.269k. Nah, berarti ada penurunan yang sebelumnya adalah 18.371k. Berarti sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan dulu ya untuk Bitcoin yang ditransfer dalam jumlah besar ke dalam exchanger untuk saat ini, karena memang per tanggal 4 kemarin itu transaksi masuk Bitcoin ke dalam exchanger itu mengurang, jadi kita terlalu khawatir. Kalau untuk outflow-nya sendiri justru ada kenaikan sedikit ya, karena per tanggal 4 kemarin itu lebih rendah, dia kisaran 16.124k. Untuk tanggal 5 kemarin itu dia 16.759k, berarti ini ya last value-nya. So di sini ada kenaikan, ada akumulasi yang dilakukan, mungkin whales atau bisa jadi retail, dan ditransfer ke luar exchanger, bisa saja ke wallet untuk di hold. Ya kalau untuk exchange depositing transaction sendiri sih sebenarnya memang ya ada kenaikan, cuman memang sedikit ya. Yang sebelumnya tanggal 3 itu di berapa nih, 40,271k. Nah terus kemarin itu di 50,793. Cuman overall kalau kita hitung berdasarkan tanggal 1, ini kan menurun ya, declining. Jadi memang ada penurunan deposit yang terjadi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Nah justru kalau kita lihat per mulai tanggal 1 ya, nah tanggal 1 itu kan transaksi itu kisaran 5k. Terus sekarang ada kenaikan sekitar 5,137k. Jadi memang di sini ada withdrawing yang terjadi. Berarti ini keluar koin dari exchanger to wallet pada harga saat ini. Dan berdasarkan kesimpulan, kalau kita lihat berdasarkan exchange flow, jadi big boy sendiri memang belum ada transaksi besar ya yang ditransferkan Bitcoinnya ke dalam exchanger. Jadi kita para retail setidaknya masih bisa lah ya bernafas lega, belum perlu khawatir untuk saat ini. Kalaupun memang harga sedikit ngedam, yaitu sifatnya short term bukan long term ya. Dan kemungkinan besarnya kalau kita lihat dari sini, volatility-nya itu dipengaruhi dari para traders atau investor yang berdagang di derivative market. Sekarang kita akan lihat di derivative market. Nah kalau di derivative market kita cuma melihat dua ya, ada open interest terus juga funding rate. Kalau teman-teman mau lihat yang long liquidation sama short itu juga nggak jadi masalah. Nah kalau kita lihat dari open interest sendiri berarti masih sama ya guys, ada penutupan kontrak yang terjadi di saat harga itu berada di kisaran harga 47.400-an. So untuk saat ini memang ada kenaikan, cuman belum tampak juga besar ya, karena belum melewati 14,4 billion yang ada di sini. Jadi kalau untuk sementara waktu saat ini memang pembukaan kontrak berjangka di future market atau juga di options itu belum terlalu besar dibandingkan di saat harga bottom 37.000 38.000-an. Dan kalau kita lihat berdasarkan funding rate secara totalan berarti masih besar ya, ini masih positif 0,008. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kumulatif atau berdasarkan summarize dari beberapa exchanger yang sudah listing di CryptoQuant, so ini semuanya masih positif ya, belum negatif.
Jadi sekarang itu masih banyak yang longing positions dibanding shorting positions. Dan untuk estimate leverage ratio pun masih sama ya, masih berkutat-kutit pada area all time high-nya. Cuman memang sekarang ada koreksinya. Di sini ada deleveraging, jadi ada cooling down sedikit walaupun ada kenaikan yang tadinya tanggal 2 itu berada di 0,2 dan sekarang berada di 0,23-an. So, pada harga saat ini memang penggunaan leverage itu lumayan, cuma kita tidak perlu khawatir karena kalau kita melihat estimate leverage ratio itu hanya untuk mengukur penggunaan leverage yang dilakukan oleh para traders atau investor di derivatif atau di option market. Jadi kalau estimate leverage ratio tidak bisa menjadi acuan bahwa harga itu ngedump atau ngepump. Ini hanya menjadi sebuah acuan aja bahwa harga itu akan lebih volatil kalau ternyata penggunaan leverage itu cukup besar pada harga saat ini. Oke, kalau kita hitung berdasarkan pada time frame lebih kecil berarti di sini ya. Ini berarti yang terjadi adalah double combo flat zigzag ya guys. Nah, tertahan pada Fibonacci 1.131236. Berarti kalau berdasarkan perhitungan ini adalah shark pattern bisa atau bisa cipher pattern juga bisa, tinggal kita nanti melihat aja bullish divergence-nya ada apa enggak. Nah, kalau kita lihat berdasarkan perhitungan, basically sini kan berarti udah 5 ya, karena kita hitungkan A, B, dan C kemarin, maka perhitungan berikutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini 5, 3, dan 5. Di sini berarti zigzag, dan kita expect bahwa dari Fibonacci 1.13 di harga 43.852 dan 43.515, harga itu bergerak naik sampai dengan Fibonacci 0786. Fibonacci 0786-nya dari mana? Teman-teman tinggal tarik aja Fibonacci dari high sampai dengan low yang ada di sini, dapat Fibonacci 0786. Nah, kan kita melihat adanya bullish divergence itu pada time frame 15 nih, karena di sini ada lower, di sini ada higher low, tinggal kita melihat aja golden cross pada MA-nya. Nah, juga kalau kita lihat berdasarkan MACD pun sama, di sini sudah ada lower, terus di sini ada higher low, tinggal kita melihat adanya bullish divergence. Biar confirm bahwa ini adalah bullish divergence, tinggal kita melihat berdasarkan histogramnya nanti. Histogramnya apakah dia mengecil, kalau ternyata dia mengecil didukung dengan adanya positif histogram, berarti ada kemungkinan atau probability-nya harga bisa bergerak naik atau reversal. Nah, mungkin teman-teman ada yang ragu ya untuk entry pada level saat ini. Ya teman-teman tinggal ini aja, tinggal lihat pada time frame 5 menit, mungkin ya 5 menit atau 15 menit gitu. Teman-teman tarik Fibonacci nantinya ya, potensinya seperti ini dia. Di saat nanti harga itu naik seperti ini, dia akan membentuk sebuah higher. Nah, kalau udah confirm bahwa nanti ada koreksi sedikit, teman-teman tinggal tarik aja Fibonacci dari sini, dari low-nya sampai dengan high-nya yang ada di sini. Ini adalah A-nya. Dan teman-teman cari Fibonacci 0,5, Fibonacci 0,6, berarti ini adalah B-nya. Jadikan B itu sebagai entry point. Nah, berikutnya target price itu sampai mana? Target price itu paling dekat adalah resisten nomor 4 yang di sini. Atau teman-teman bisa tarik Fibonacci dari A ke B di sini ya. Nanti dari A sampai B tarik Fibonacci untuk mendapatkan 1618, potensi 1618 itu di sini berarti. Jadi tadi ya skenarionya di B ini teman-teman adalah entry point kalau teman-teman memang belum entry pada Fibonacci 1.13 ini ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan perhitungan korektif zigzag sih sebenarnya ini udah ending sih 1, 2 ya, 3, 4 dan 5 ini udah ending diagonal. Terus ada descending apa ini? Descending broadening atau ya bisa jadi descending broadening atau bisa jadi ini bullish flag gitu ya, mungkin aja. Dan untuk target price gak usah muluk-muluk dulu ya guys. Target price nanti apakah dia 786 886 kan tinggal tarik Fibo dari sini ke sini. Nah itu ya, tarik dari sini ke sini, tinggal teman-teman cari nanti aja Fibonacci 786 886 itu berapa harganya. Nah 786 47200, 886 itu di 47700. Jadi kalau kita hitung berdasarkan 1.13 sebagai support, potensinya itu ke 786 886. Fokus kita ke sini aja dulu.
Tapi teman-teman jangan juga lupa bahwa di 382 ada resisten, terus di Fibonacci 0618 ada golden ratio. Jadi beberapa Fibonacci area ini teman-teman juga harus perhatikan, tapi fokus tetap ya ke 786 886, karena kalau ternyata 786 886 ini bisa broken, maka potensinya sangat besar harga Bitcoin itu menyentuh 1.13 Fibonacci-nya. Sehingga teman-teman ntar aktifin aja 1.13 1236 dari Fibonacci yang ada di sini gitu ya. Ya overall sih ya seperti yang teman-teman lihat barusan di open interest ya, open interest kan lagi menurun, jadi memang sekarang kontrak berjangka itu banyak yang tutup. Jadi orang lebih prefer wait and see mungkin ya karena FOMC hari ini dan juga event BTC 2022 Miami. Karena kalau kita lihat berdasarkan tahun lalu setelah event itu ngedam gitu ya. Jadi orang lebih prefer wait and see untuk mencari bottomnya lagi nanti. Ya overall berarti yang terjadi atau terrealisasi saat ini skenario-nya zigzag flat ya guys. Oke, thank you very much for watching. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung dan menonton sampai dengan selesai. Semoga analisa ini membantu dalam mengambil keputusan. Gue Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, saya terus karena saya mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.